Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Ini ada beberapa pertanyaan Kiai menyangkut tentang pemantapan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, bahwa di Indonesia itu terkenal dua aliran besar, organisasi besar. Yang pertama adalah NU, yang kedua adalah Muhammadiyah, yang sudah kita mau, di mana kedua organisasi ini banyak yang bertentangan, yang berkontradiksi antara pemahaman keagamaan khususnya. Yang ingin saya tanyakan, apakah Muhammadiyah itu menganut aliran Wahabi, sehingga kalau kita lihat sebagaimana yang Ustadz paparkan tadi, itu banyak yang diamalkan oleh mereka. Apa yang bertentangan dengan paham Ahlussunnah wal Jamaah itu banyak yang dianut oleh Muhammadiyah. Itu yang pertama. Apakah aliran yang mereka anut itu Wahabi pun atau campuran? Itu yang pertama. Yang kedua, ketika Wahabi ini kita anggap sebagai aliran sesat, apakah kesesatan ini menyebabkan mereka tidak termasuk dalam Islam sehingga bisa kita labelkan kepada mereka itu kafir? Apakah sebatas itu, atau mereka masih dalam agama Islam yang tidak bisa kita katakan kepada mereka itu kafir? Itu mungkin dua pertanyaan dulu sebagai pertanyaan pembuka, mungkin yang insya Allah akan dilanjutkan oleh pertanyaan-pertanyaan yang lain. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, untuk pertanyaan yang selanjutnya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Pertanyaan yang pertama, di dalam literatur kitab-kitab kuning, ulama-ulama terdahulu membagi ahli sunnah itu kepada 3 bagian. Yang pertama, seperti Abdul Baqi Al-Hambali, membagi ahli sunnah itu kepada golongan Hanabilah, Asy'ariyah, Maturidiyah. Begitu juga dengan Muhammad As-Safaraini Al-Hambali, membagi ahli sunnah kepada Asy'ariyah, Asy'ariyah dan Maturidiyah. Ibnu Sudki daripada mazhab Syafi'i dalam syarah akidah Ibnu Hajib membagi ahli sunnah kepada ahlul hadis, ahlul nazar dan ahlul kasyaf. Yang ingin saya tanyakan, mengapa Az-Zabidi dan Ibnu Abidin pada ulama yang terbelakang membagi ahli sunnah itu kepada Asy'ariyah dan Maturidiyah? Itu yang pertama. Yang kedua, kalimat yadullah fawqa aydihim, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga firman Allah, bal yadahu mabsutatan. Begitu juga dengan sabda Rasulullah, tilka yadaihi yaminun. Di sini kalimat yadun itu dengan tiga suku kata. Yang pertama yadun, yadaihi dan aidi. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana pandangan ulama ahli sunnah dalam mentawilkan 3 kalimat tersebut, dan bagaimana pandangan ulama salaf, yaitu ulama tafwid, dalam menjelaskan 3 hal tersebut. Dan ada syubhat juga dari kalangan mazhab Wahabi mengatakan apabila sebuah kalimat telah dimufradkan, ditasniahkan dan dijamakkan, maka kalimat tersebut harus kita maknakan dengan makna hakiki. Ini adalah inti daripada pertanyaan kedua. Hanya sekian yang dapat saya tanyakan. Terima kasih atas segala perhatian.
Selanjutnya untuk kesempatan yang ketiga, yang bersilakan bisa tampil ke sesi depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalamu wassalamu ala rasulillah. Hormat ta'zim yang pertama sekali kepada ayah dan kita bersama, yang selanjutnya kepada Kiai Haji Ismail yang kami muliakan. Terima kasih atas kesempatan. Saya menyimak dari dua pertanyaan yang dahulu yang disampaikan oleh guru kami, begitu sangat menarik. Yang namun mungkin kami yang masih berdarah muda, Ustaz, kami ingin memegang pedang langsung ketika mendengar Ustaz memaparkan bagaimana akidah Wahabi tersebut. Namun kami yang masih muda ini, yang mungkin belum banyak belajar di kitab-kitab yang populer di atas itu, kami menemukan dalam kitab Tahrir karangan Syekhul Islam Dzakaria Al-Ansari dalam bab Bu'ah. Di situ dinyatakan yang bahwa kita bagi berperang terhadap 3 golongan. Yang matanya adalah pokoknya saja kita di muslimin salah satu anwa'i al-bu'ah wa khawarij wa qutta' tariq. Yang perlu saya tanyakan yaitu khawarij. Khawarij Dzakaria Al-Ansari menjelaskan yang bahwa wahum qaumun yukafiruna murtakiba kabirah. Sementara Al-Alamah Syekh Syarqawi berkomentar yang bahwa qauluhu wa hum qaumun ay minal mubtadi'ah ya'taqadu amran kharaju bihi min madhhabi ahli sunnah wal jamaah. Yang selanjutnya, untuk memerangi mereka, beliau memaparkan syarat di situ. Golongan yang kedua yang wajib kita peperangi yaitu khawarij dengan syarat in qatalana aw kharaja an qabdatina wa illa fala yuqatiluna. Syekh Syarqawi berkomentar setelah Syekh Dzakaria Al-Ansari mengklarifikasi penjelasannya itu dengan kalimat na'am in ta'arradna hatta yatulat darar. Syekh Syarqawi berkomentar bahwa in ta'arradna ka'an adharu bid'atahum wa khusya rukunu ba'dil awami bi'atikadi qawlihim man ada kabiratan kafirun. Kata mereka, apakah yang menjadi pertanyaan kondisi Wahabi sekarang, apakah lebih aula untuk kita berperang ketimbang Khawarij yang dijelaskan dalam kitab itu? Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini pertanyaan-pertanyaan ini sangat menarik. Pertanyaan pertama, NU dan Muhammadiyah. Karena Muhammadiyah ini banyak berbeda dengan kita. Apakah Muhammadiyah memang Wahabi? Pada awalnya Muhammadiyah itu Ahlus Sunnah wal Jamaah juga. Para ulama yang berdakwah ke Jawa dan tempat-tempat lain itu sebenarnya asalnya dari Aceh ya. Wali Songo itu rata-rata asalnya dari Aceh, seperti Sunan Giri, Sunan Ampel, Sunan Gunung Jati. Nah, itu para penyebar Islam angkatan pertama. Keturunan Wali Songo ini angkatan pertama. Angkatan kedua, orang-orang Arab langsung dari Arab, baik Arab yang habaib maupun yang bukan habib. Dan dulu semuanya mazhabnya Syafi'i, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Menjelang kemerdekaan setelah tahun 1920-an, mereka mendirikan organisasi.
keturunan Wali Songo mendirikan Nahdlatul Ulama, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lalu Kiai Ahmad Dahlan ini masih juga Wali Songo juga, masih ada hubungan kerabat dengan Hasyim Asy'ari, mendirikan Muhammadiyah. Lalu orang Arab yang Habib, yang habaib, mendirikan organisasi Al-Khairiyah, Muassasah Al-Khairiyah. Orang Arab yang bukan Habib mendirikan organisasi Al-Irsyad. Semuanya sama-sama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Cuma dalam perjalanan waktu, setelah ulama-ulama mereka meninggal, Muhammadiyah ditinggal Kiai Ahmad Dahlan. Sedikit demi sedikit ini terpengaruh dengan Wahabi. Al-Irsyad terpengaruh Wahabi. Kalangan habaib sedikit demi sedikit terpengaruh dengan Syiah. Jadi ini pengaruh di perjalanan waktu. Nahdlatul Ulama selamat dari Wahabi, selamat dari Syiah. Walaupun sebagian pimpinannya kadang menampakkan tasyayuh karena mencari uang. Tapi kalau Marga Nahdliyin ya, mulai dari Sabang sampai Merauke dijamin Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mengapa? Karena Nahdlatul Ulama punya daya, punya pondok pesantren. Para ulama yang melanjutkan kepemimpinan organisasi kemasyarakatan di daerah-daerah itu tidak hanya kader secara organisatoris, tetapi juga kader secara ideologis. Kitab-kitab yang diajarkan oleh ulama dulu masih diajarkan sekarang di daya dan di pondok pesantren. Muhammadiyah tidak punya pondok, tidak punya daya. Al-Irsyad tidak punya, yang lain juga tidak punya. Setelah ditinggal oleh pendirinya, karena kader yang meneruskan ini hanya kader organisatoris, tetapi tidak ideologis. Akhirnya mereka keilmuannya minim, sedikit demi sedikit terpengaruh dengan Wahabi. Karenanya kalau kita membaca buku Muhammadiyah yang diterbitkan ketika ada Kiai Ahmad Dahlan, saya punya naskahnya. Buku terbitan Muhammadiyah tahun ketika Kiai Ahmad Dahlan masih ada. Sholat subuh baca kunut, tahiyatnya pakai sayyidina, sholatnya pakai usolli, wudhunya pakai nawaitu. Ada perayaan Isra Mi'raj, ada Maulid Nabi dan semuanya sama dengan itu. Bukan buku Muhammadiyah yang lama. Yang sekarang ini kebanyakan ini sudah terpengaruh Wahabi, tapi tidak semuanya Wahabi. Karena di sebagian daerah masih ada orang Muhammadiyah yang ziarah wali, rajin tahlilan, rajin yasinan dan lain sebagainya. Cuma sekarang dalam 10 tahun terakhir, karena banyak ulama-ulama Ahlus Sunnah yang menulis buku-buku Ahlus Sunnah berbahasa Indonesia, disertakan dengan dalil-dalil, disebarkan kemana-mana. Di beberapa daerah di Jawa, sebagian orang Muhammadiyah ini ada yang kembali kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Asalnya tidak tahlil, sekarang tahlil, walaupun tahlilnya beda. Kalau kita biasanya tahlil 7 hari, Muhammadiyah 5 hari. Karenanya sekarang ada istilah, sekarang ini ada istilah Muhammad NU. Artinya bagaimana orang yang Muhammadiyah tapi tradisinya NU. Jadi Muhammad NU. Kemudian yang kedua, Wahabi ini aliran sesat. Apakah Wahabi ini berarti orang kafir di luar Islam? Tidak. Kita ini masih menganggap Wahabi bagian dari Islam, Syiah bagian dari Islam, Hizbut Tahrir bagian dari Islam. Mengapa begitu? Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak punya konsep mengkafirkan umat Islam di luar golongannya, selama mereka masih termasuk Ahlul Qiblah. Karenanya kata para ulama, la nukaffiru ahadan min ahlil qiblah bidzambin irtakabahu
ma lam yastahil lahu. Kita tidak punya konsep mengkafirkan seseorang dari ahlul qiblah sebab perbuatan dosa yang mereka lakukan selama tidak menganggapnya halal. Kalau dosa itu mereka halalkan, maka mereka berarti kafir. Dan ini berbeda dengan kelompok-kelompok di luar kita. Syiah mengkafirkan umat Islam di luar golongannya. Khawarij mengkafirkan umat Islam di luar golongannya. Termasuk anggotanya sendiri kalau murtakibul kaba'ir, pelaku dosa besar. Mu'tazilah mengkafirkan umat Islam di luar golongannya. Wahabi apalagi. Wahabi ini mengkafirkan umat Islam di luar kelompoknya. Kata Wahabi, orang yang rajin bertawassul, beristighatsah lebih kafir daripada Abu Jahal dan Abu Lahab. Keimanan Abu Jahal dan Abu Lahab lebih mantap dan lebih ikhlas daripada umat Islam yang bertawassul. Itu kata Wahabi. Kita tidak punya konsep seperti itu. Tapi walaupun kita tidak punya konsep mengkafirkan umat Islam di luar golongan kita, kata para ulama, bergaul dengan golongan ahli bid'ah, bersahabat dengan ahli bid'ah, apabila persahabatan ini secara zahir dan batin hukumnya haram. Secara zahir batin ini artinya bagaimana? Kalau dia sakit, kena musibah, kita misalnya merasa prihatin, merasa kasihan, haram. Tapi kalau kita bersahabat secara zahir saja, kita bersahabat secara zahir saja, ya cuma di luarnya saja kita bersahabat, hukumnya makruh. Itu kata Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitabnya Asnal Maqalid fi Silatil Aqalid. Kemudian pertanyaan ketiga, di dalam kitab-kitab Hanabilah, Ahlus Sunnah itu dibagi menjadi tiga. Ada Athariyah, ada Asy'ariyah, ada Maturidiyah. Athariyah ini katanya golongan Hanabilah. Lalu di dalam kitab Mu'idun Ni'am wa Mubidun Niqam karangan Imam Tajuddin As-Subki, Ahlus Sunnah ada tiga: Ahlul Hadis, Ahlul Nazar, Asy'ariyah, Maturidiyah, dan Ahlul Kasyaf, yaitu golongan Sufi. Ini kok terjadi perbedaan seperti itu, berbeda dengan yang ada di dalam kitab Tamyiz Bil Muftari atau di dalam kitab Ibnu Hajar Al-Haytami. Dalam kitabnya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami Az-Zawajir an Iqtirafil Kaba'ir, idza utriqa Ahlus Sunnah wal Jamaah fal muradu bihim al-Asy'ariyah wal Maturidiyah. Itu kok berbeda? Kalau perbedaan Imam Tajuddin As-Subki dengan Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dan Imam Murtadha Az-Zabidi, itu hanya perbedaan dari segi klasifikasi saja. Mengapa begitu? Karena pada kenyataannya mayoritas ahli hadis dan seluruh ulama sufi itu di dalam akidah mengikuti mazhab Asy'ariyah Maturidiyah. Itu hanya bilang keahliannya saja. Ada ahli hadis, ada ahli nazar, ada ahli tasawuf. Bahkan lebih dari itu, Imam Abu Mansur Al-Baghdadi masih lebih dulu daripada Imam Tajuddin As-Subki mengklasifikasi Ahlus Sunnah dalam 5 bagian. Ada ahli fikih, ahli tafsir, ahli hadis, ahli akidah, ahli usul fikih, ahli sejarah, ahli nahwu, ahli bahasa. Ada berapa? Tetapi kalau secara akidah, Ahlus Sunnah ini tidak ada bertentangan dengan yang disebutkan oleh Imam Tajuddin As-Subki, yaitu Asy'ariyah Maturidiyah. Lalu Hanabilah bagaimana? Di dalam kitabnya As-Safarini Al-Hambali, dalam kitabnya Syekh As-Safarini Al-Hambali, dalam kitab-kitab Hanabilah, contohnya misalnya di dalam kitab
syarat akidahnya mereka. Dikatakan Ahlus Sunnah terbagi menjadi 3. Ada Asy'ariyah yaitu Hanabilah, ada Asy'ariyah, ada Maturidiyah. Nah itu maksudnya siapa? Itu maksudnya golongan Hanabilah yang mengikuti tafwid. Tafwid itu artinya tidak melakukan takwil terhadap ayat-ayat sifat. Tetapi mereka tidak tajsim. Karenanya kalau kita klasifikasi ya peta pemikiran ulama Asy'ariyah Maturidiyah, jadi kalau kita lihat posisi mazhab Asy'ari di kalangan mazhabul arba'ah, ya, di kalangan mazhabul arba'ah di dalam kitab Tabyin Kadhibul Muftari itu diterangkan mayoritas ulama di seluruh daerah mengikuti Asy'ari. Ini sudah maklum. Klasifikasi mazhabul arba'ah, akidah Asy'ari disepakati oleh Syafi'iyah, Malikiyah, Hanafiyah dan Fudhala Hanabilah. Sepakati. Nah, yang lebih rinci lagi diterangkan ya, seluruh pengikut mazhab Maliki, Syafi'i, sepertiga dari mazhab Hanafi dan sebagian Hambali mengikuti mazhab Asy'ari sejak masa Al-Baqilah. Lalu 2/3 pengikut mazhab Hanafi mengikuti mazhab Maturidi. Sebagian Hambali termasuk ahli tafwid, tidak tasybih, tidak tajsim, tetapi tidak takwil. Nah ini mungkin yang dimaksud dengan Imam As-Safarini dan kawan-kawannya itu, Ahlus Sunnah dari kalangan Asy'ariyah. Lalu mayoritas Hambali, kata para ulama ya, mayoritas Hambali, mayoritas pengikut Hambali dalam perjalanan waktu mengikuti Hasyawiyah Musyabbihah, yang tadi menyerupakan Allah dengan makhluk, dengan mazhab Salimiyah dan Karramiyah. Hingga Sultan Al-Zahir bin Bars mengangkat Qadhil Qudah, hakim agung dari mazhab arba'ah. Asalnya hakim agung dulu dominasi mazhab Syafi'i. Setelah setiap mazhab ini punya hakim agung, akhirnya Hambali banyak berdiskusi ilmiah dengan Ahlus Sunnah sehingga penyakit bid'ah mereka mulai hilang dan hampir tidak tersisa seorang Hasyawi di antara mereka. Seandainya kaum imigran Harran setelah bencana Baghdad tidak singgah ke Syam, dari imigran itulah lahir Ibnu Taimiyah yang akhirnya berhasil mengembalikan Hambali menjadi Hasyawiyah lagi. Karenanya kalau diklasifikasi pengikut Asy'ariyah ini, Syafi'i 100%, Maliki 100%, Hanafi 35%. Ini Hanafiyah ya. Jadi Hanafi 1/3 Asy'ari, 2/3 Maturidi. Kalau Hambali sebagian kecil Asy'ari, sebagian kecil ahli tafwid. Yang mayoritas adalah Mujassimah Musyabbihah. Itu Hambali. Dan ini pengakuan Wahabi, mayoritas ulama mengikuti mazhab Asy'ari. Kita ini memang mayoritas. Nah ini jawaban dari soal ketiga. Keempat, iya di dalam Al-Quran, dan hadis, para ulama ini, ulama Ahlussunnah wal Jamaah, memberikan pendekatan ada 2. Yang pertama pendekatan tafwid. Pendekatan tafwid ini bagaimana? Yang dimaksud iyatnya Allah, tangan Allah di dalam Al-Quran itu adalah iyat atau tangan sebagai sifat, tetapi bukan tangan sebagai anggota badan, bukan tangan dalam artian organ tubuh. Kalau menurut Wahabi, iyat di dalam Al-Quran ya organ tubuh. Jadi memang beda dengan kita. Itu menurut ulama salaf. Kalau menurut ulama salaf, iyat itu ditakwil, sebagian ditakwil dengan qudrah, sebagian ditakwil dengan ni'mah.
sesuai dengan konteksnya masing-masing. Jadi di bab itu ada perbedaan. Dan itu mengapa dilakukan takwil sejak masanya ulama salaf, lafaz-lafaz semacam itu oleh para ulama kalau tidak ditakwil biasanya ditakwil. Yang mengambil makna secara zahir itu memang orang-orang mujassimah, orang-orang musyabbihah dari mazhab Karramiyah dulu. Sekarang dilanjutkan oleh orang-orang Wahabi. Kemudian yang kelima, Khawarij. Ciri-ciri Khawarij ini mengkafirkan pelaku dosa besar. Orang yang melakukan dosa besar dikafirkan. Cuma apakah orang Khawarij ini diperangi atau tidak? Kalau mereka diam, tidak kita perangi. Kalau mereka memerangi kita, kita perangi. Atau mereka lepas dari kekuasaan kita, membangun kelompok sendiri, harus kita perangi. Wahabi ini kata para ulama termasuk bagian dari golongan Khawarij. Apakah kita perangi Wahabi ini? Apakah akan kita perangi dengan senjata, misalnya dengan pedang? Yang paling baik sekarang ini Wahabi dan paling memungkinkan kita perangi dengan senjata ilmu, bukan senjata tajam. Mengapa? Orang Wahabi itu rata-rata, orang Wahabi ini walaupun berdialog dengan kita kalah 100 kali, tapi bertahan di dalam mazhabnya. Mengapa begitu? Kata Imam Izzuddin bin Abdus Salam, orang-orang musyabbihah dan mujassimah selalu bertahan di dalam alirannya walaupun kalah debat. Dalilnya tidak kuat. Mengapa? Lisuhtin yakuluhu wa utamin yakhudu. Karena barang haram yang mereka makan dan harta benda yang ingin mereka ambil, artinya mereka itu ada yang bayar. Tapi mereka akan kehilangan pengaruh apabila kita mampu menjelaskan hujah-hujah Ahlus Sunnah wal Jamaah kepada orang awam. Karena itu kata para ulama, misi Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, misi Ahlus Sunnah wal Jamaah yang terutama para ulama di dalam menyikapi kelompok-kelompok jadi dalam kitab Ar-Risalah Al-Wafiyah karangan Imam Abu Amr Ad-Dani diterangkan misi Ahlus Sunnah terhadap aliran lain. Para ulama dan penguasa wajib menjelaskan kesalahan ahli bid'ah dan mengajak mereka kembali kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan cara yang bijak. Faslun fil wajibi ala wulatil umur minal umara wal ulama. Pasal ini menjelaskan kewajiban kepada para pemegang urusan dari para pemerintahan dan para ulama. Wa minal wajib 'alas salatin, di antara yang wajib kepada para penguasa, wa 'alal ulama, dan kepada para abu, para wali dan tengku, ingkarul bidah wa dhalalat, mengingkari ajaran-ajaran bid'ah dan kesesatan. Caranya bagaimana? Apakah mereka ditembak? Kan wa izharul hujjah. Kita harus menjelaskan hujah-hujah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wa bayan dalail minal kitab was sunnah, menjelaskan dalil-dalil dari Al-Qur'an dan hadis. Wa hujjatil aqli, dan hujjah akal, hatta yaqta'a udhrahum, sehingga kita mampu memutus alasan mereka. Tidak ada mereka alasan mengikuti Wahabi, karena dalil-dalil kita jelaskan. Wa tubtila syubhahum, dan kita batalkan syubhat-syubhat mereka. Wa tamwihatihim, dan penipuan-penipuan mereka. Tsumma yukhaduna birrujuk ilal haq, kemudian mereka kita paksa kembali kepada ajaran yang benar, seperti yang kita lakukan dalam parade Aswaja ya. Kemudian dalam mudzakarah kemarin itu termasuk yukhaduna birrujuk. Jadi kita sampaikan dalil-dalil
Kalau masih tidak ikut, ya mungkin ya sedikit-sedikit kita takut-takuti dengan parade. Hanya itu gara-gara parade di Aceh, karena saya yang ceramah, dikira saya yang ngajak-ngajak. Orang-orang Ahlus Sunnah di tempat lain banyak hubungi saya, Gus, kapan di sini diadakan parade, katanya. Jadi seluruh Indonesia marah semua itu, karena di Aceh marah. Jadi kita sampaikan, insya Allah kalau dalil-dalil ini kita sampaikan, mereka akan kekurangan pengikut. Di daerah kami ini banyak orang-orang yang terpengaruh Wahabi. Setelah kita sampaikan hujah-hujah Ahlus Sunnah wal Jamaah secara ilmiah dengan cara yang sistematis, akhirnya mereka kembali lagi insaf dan sadar mengikuti Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu cara perjuangan kita. Kita ini ahli ilmu. Ahli ilmu itu ada kalanya alim, mu'alim, ada kalanya muta'alim. Kita ini masih muta'alim. Nanti kita sampaikan dengan ilmu. Kalau kita ini pakai senjata, harus jadi tentara dulu. Nah, kita ada punya senjata. Nah, barangkali ini karena tadi waktu memang kita sampai pukul 11:30. Setelah ini kita acara di Lok Sumawe. Kita kurang lebihnya dari saya dan rombongan dari Mudik, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Al-Mukarram Tunku Junaidi Norka Al-Amin. Kami persilakan dengan segera.